Kita berdoa. Setiap malam kami lalui dengan baik. Engkau memberikan kepada kami mimpi yang indah. Engkau jagai kami dalam tidur kami. Itu adalah karena penyertaan dan berkat Tuhan. Pagi ini juga napas kehidupan yang masih senantiasa kami rasakan. Itu juga berkat kasih dan penyertaan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita, menjadi pedoman dan pegangan serta kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita pada satu hari ini, diambil dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 27. Injil Lukas pasal 21 ayat 27, beginilah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Manusia dikatakan datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak Manusia yaitu Yesus Kristus, Ia akan datang dalam bentuk awan. Dia akan datang, Yesus akan datang dengan suatu tanda, yaitu berbentuk awan. Tentang suatu tanda ini seringkali menjadi ciri khusus bahwa sesuatu akan terjadi, seperti tanda-tanda atau penglihatan-penglihatan yang dituliskan dalam kitab Wahyu. Suatu tanda atau penglihatan juga bisa membuat semua orang akan menjadi takut. Tetapi berbeda ketika suatu tanda atau penglihatan juga bisa membuat seseorang bersemangat apabila suatu tanda tersebut berisikan suatu pengharapan untuk setiap orang tanpa terkecuali. Ini jugalah mengenai perihal tanda kedatangannya. Tanda kedatangan Yesus Kristus. Sesungguhnya Yesus telah memberitahukan kepada murid-muridnya mengenai tanda-tanda, baik itu tanda-tanda yang ada di langit maupun di bumi. Di langit, tanda-tanda itu akan terlihat pada ciptaannya, yaitu matahari, bulan, bintang-bintang, dan juga pada awan, seperti nats kita hari ini. Sedangkan tanda-tanda di bumi, inilah yang mengkhawatirkan, yang menakutkan bagi kita umat manusia, bagi kita semua, yaitu Anak Manusia, Anak Allah yang akan datang dalam kemuliaan dan kekuasaannya, akan ditandakan dengan suatu kejadian alam yang sangat dahsyat. Bahkan begitu dahsyatnya kejadian alam, belum tentu itu menandakan kedatangan Tuhan. Belum tentu itu menandakan kedatangan Yesus kedua kalinya. Karena kedatangan Yesus kedua kalinya untuk ke dunia ini itu sering diibaratkan dengan hancurnya dunia. Hancurnya bahkan punahnya dunia ini. Itulah penghakiman Yesus kepada umatnya manusia, agar dunia diperbaharui, sehingga dunia ini tidak lagi penuh dosa dan tidak lagi penuh dengan zina. Tetapi kedatangan Yesus melalui penghakiman ini sebenarnya hanya berlaku kepada orang-orang yang berdosa,
untuk orang-orang yang berdosa dan tidak percaya kepada Tuhan Allah, maka akan ada penghakiman bahwa mereka akan dimusnahkan. Tetapi kedatangan Yesus bagi setiap orang percaya ini merupakan puncak pengharapan. Puncak pengharapan dan keselamatan yang kita terima, yang kita peroleh, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu sebenarnya suatu tanda mengenai suatu penglihatan akan datangnya Yesus Kristus kembali ke dunia ini sesungguhnya harus semakin membangkitkan kita untuk bertumbuh iman dalam menyambut kedatangannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, wajar kita sering sekali takut. Wajar kita punya kecemasan, kekhawatiran apabila ada berita tentang kejadian-kejadian alam di dunia ini. Seperti yang terjadi baru-baru ini, bencana alam yaitu meletusnya Gunung Semeru atau banjir di beberapa daerah, tanah longsor dan sebagainya. Bahkan ada juga peristiwa tentang konflik atau peperangan antara suatu bangsa dan negara yang tidak ada henti-hentinya, itu juga bisa membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tetapi saya yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang sebenarnya kita dengarkan, baik itu firman Tuhan harian seperti ini maupun firman Tuhan setiap minggunya, kita yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah, yang mengakui bahwa kita pengikut Kristus, maka ketika Tuhan akan datang, ketika Tuhan akan kita sambut, sungguh tidak lagi sebenarnya diibaratkan Tuhan Yesus lahir di atas lampin, tetapi dia akan datang dengan suatu tanda. Seperti Nats ini, dia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sesungguhnya Allah lah yang memilih kita untuk percaya, untuk menjadi umat pilihannya. Seperti dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan umat manusia yang memilih Allah, tetapi sesungguhnya Allah lah yang memilih manusia untuk menjadi pengikutnya, untuk percaya hanya kepada Allah. Oleh karena itu percayalah, kita sebenarnya adalah umat yang sesungguhnya itu dipilih untuk percaya dan beribadah kepada Allah melalui sosok anaknya Yesus Kristus, yang kita percayai bahwa ia mati di kayu salib memberi keselamatan kepada kita. Oleh karena itu sungguh apabila waktu itu datang, Yesus akan datang ke dunia melalui tanda awan dengan dia membawa kekuasaan dan kemuliaannya. Kita harus menyambut dia di dalam kemenangan, bukan ketakutan. Sebuah kemenangan yaitu kemenangan iman, di mana kita mampu hidup dengan mengalahkan dosa dan hasrat dunia. Sehingga apabila andaikan waktu itu datang, kita bukannya takut karena akan dihakimi, melainkan sesungguhnya iman kita tetap bertumbuh dan terus bertumbuh, bahkan bergejolak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah tanda-tanda yang terjadi baik di langit seperti awan dan baik di bumi seperti kejadian-kejadian alam itu bukan menjadikan kita semakin takut, tetapi meneguhkan iman kita sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita masing-masing sampai Yesus datang ke dunia ini. Dia akan memberikan keselamatan abadi ketika kita tetap memegang kepercayaan kita untuk percaya kepada Tuhan Allah. Selamat Minggu Advent keempat buat kita, di mana kita akan menyambut Natal. Biarlah Tuhan Allah beserta dengan kita selama-lamanya.
Amin, kita berdoa. Sungguh pun Tuhan, Engkau akan datang kembali ke dunia ini. Engkau akan datang memberikan kami pengharapan dan keselamatan. Karena itu dalam menantikan kedatangan-Mu, biarlah kami selalu dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus-Mu agar iman kami selalu dan selalu bertumbuh. Iman kami bertumbuh hanya untuk percaya kepada-Mu saja. Berkati hidup kami, Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.